Oke, baiklah. Kayaknya kita udah memasuki jam 4 nih sesuai jadwal kita. Kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih jawabnya? Boleh dihidupin kali ya Waalaikumsalam mikrofonnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam saya. Oke, halo kawan-kawan Ngopi Edukatif. Selamat sore semuanya. Saya mengucapkan terima kasih hari ini kawan-kawan semua sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai bersama kami, Ledang Balai Digital. Yang hari ini, kali ini kita ngopi edukatif ketiga nih, berjudul Kuliner Tanjung Pinang di Mata Antropolog tentang cinta, cita rasa, dan cerita. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Fatila, tapi biasanya dipanggil Ilot. Agak sedikit, bukan sedikit, memang melenceng sih dari nama aslinya. Saya tinggal di Pulau Penyengat. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin berkunjung ke Penyengat atau mau tahu tentang cerita Penyengat, bisa hubungi saya. Nanti kita keliling-keliling Pulau Penyengat sambil saya bercerita tentang Penyengat. Oke, sore ini saya tidak sendiri, saya bersama sahabat saya dari Tanah Jawa. Ada Kak Endang. Halo Kak Endang. Halo, selamat sore. Sore. Sehat-sehat Kak? Agak sedikit flu sih. Iya sih, lagi musimnya ya. Iya. Oke, nih kawan-kawan sebelum kita mulai nih udah pada nyiapin ini nggak tambol alias cemilan. Dikhawatirkan nih setelah Kak Endang akan cerita nih bakal kelaparan nih. Nih saya udah nyiapin minuman. Dikasih pantun dulu kali ya Kak Endang. Apa tanda Melayu terbilang ada dijunjung, pusaka dijaga. Disajikan air dohot beralaskan dulang sebagai minuman pelepas dahaga. Minum dulu. Oke, mungkin kawan-kawan bisa menghidupkan dulu kali ya videonya supaya bisa melihat, kita bisa berinteraksi, melihat wajah-wajahnya. Atau lagi pada belum dandan kali ya, atau gimana nih? Oke, kayak tampaknya masih malu-malu nih Kak Endang, peserta kita. Mungkin nanti di sesi diskusi kali ya. Oh iya, bisa jadi ya. Oke, ini operator tolong di-admit ya teman-teman yang baru bergabung nih, nampaknya banyak yang baru bergabung. Oke, ini udah ada berapa peserta ya nih Kak Endang? Lumayan banyak nih. Ya, sebenarnya hari ini tuh kita hanya 15 orang aja sih, supaya ada interaksi yang intens gitu antara peserta sama Kak Endang nih, jadi kayak lebih akrab gitu, sosok akrab. Oke, Kak Endang, untuk memulai mungkin Kak Endang memperkenalkan diri dulu kali ya, nama, kota asal, kesibukannya sehari-hari, makanan kesukaan, minuman kesukaan. Oke, baik Kak Endang, dipersilahkan. Oke, terima kasih Lot. Jadi berasa kayak zaman SMP dulu ya, ditanyain makanan kesukaan ya apa, terus minum kesukaannya apa gitu ya. Oke, mungkin itu trivia aja. Halo teman-teman, perkenalkan saya Endang. Nama lengkap saya bisa dibaca langsung di layar. Saya tinggal dan besar di Yogyakarta. Sampai saat ini saya juga masih tinggal di Yogyakarta. Kalau kesibukan saya untuk beberapa waktu belakangan ini, 1/4 jadi pengangguran, 1/4 jadi periset, 1/4 jadi pekebun, 1/4 lainnya jadi tukang nyobain masakan gitu sih. Mungkin itu dulu aja kali ya perkenalannya. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen tahu apa lebih jauh dan lain sebagainya, bolehlah nanti kita lanjutin di sesi diskusi.
Terus sebelumnya kalau misalnya teman-teman nanti main ke Jogja, jangan lupa main ke tempat saya. Saya ada di bagian selatan Jogja, emang agak jauh sih kalau dari Malioboro ya. Cuma mana tahu teman-teman sempet gitu dan punya waktu luang gitu, mainlah ke rumah gitu. Silahkan Kak Ilot. Ya, terima kasih Kak Endang. Wah, ini Kak Endang nampaknya jago matematika ya, seperempat ini, seperempat. Mainnya pakai hitungan gitu. Oke, benar sekali ya, Kak Endang lumayan sibuk nih dalam sehari-harinya. Sama sih, aku juga pengangguran sih. Oke, untuk peserta diingatkan apa namanya, jika sewaktu Kak Endang bercerita ada yang ingin langsung bertanya atau memberikan komentar, itu boleh langsung mengetikkan di kolom obrolan atau kolom chat, atau nanti setelah sesi Kak Endang bercerita, boleh kawan-kawan langsung bisa menanyakan secara langsung, mungkin raise hand dulu, nanti langsung bisa ngobrol. Jadi kita nih santai aja Kak Endang ya, bukan kayak webinar-webinar ya, kan ngopi edukatif. Jadi kayak lebih santai aja. Sebenarnya aku sih yang nggak santai nih, lagi grogi sebenarnya. Tapi hari ini kita ngobrol santai tentang kuliner Tanjung Pinang di mata antropolog. Tapi ini Kak Endang juga background-nya sebagai antropolog ya Mbak? Ya Kak? Halo Kak Endang? Iya. Iya, kedengeran nggak? Halo? Kedengeran. Enggak. Udah. Ya. Oke, sip. Ini agak-agak, kalau masalah teknis ini agak-agak ini ya, kadang suka kedengeran, kadang enggak. Oke, kita langsung aja kali ya. Ini kita mendengarkan dulu nih cerita dari Kak Endang. Mungkin Kak Endang cerita apa sih yang membuat Kak Endang pernah sampai di Tanjung Pinang? Terus apakah ada kesan-kesan yang menarik atau yang sampai sekarang terngiang-ngiang, susah dilupakan, susah move on gitu. Terus mungkin Kak Endang bisa berceritalah kepada kita-kita pandangan Kak Endang terhadap Tanjung Pinang itu apa aja. Oke, dipersilakan Kak Endang. Halo Kak Endang. Wah, tampaknya Kak Endang ini nih mengalami kendala jaringan. Mohon tunggu ya teman-teman. Kita menghubungi Kak Endang dulu. Bulan mengambang, ngabalik, hari dasi, ngabalik, hai bulan mengambang, ngabalik, hari dasi. Oke, orator bisa dimatikan dulu. Tadi sempat terlempar nih Kak Endang. Sinyalnya lagi kurang bagus ya Kak Endang. Semoga nih sampai akhir kita sinyalnya aman-aman aja nih. Iya, ini sih. Atau Kak Endang kalau mau matiin video untuk kelancaran audionya juga nggak apa-apa sih. Oke. Ya. Mau aku bantu share presentasi? Dulu sebentar ya. Boleh? Oke. Udah kelihatan nggak? Siap. Siap. Udah terlihat? Udah kelihatan. Oke, nanti dibilang aja kalau mau next.
mau lanjut. Oke. Oke, dipersilakan Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum kita ngobrolin soal Tanjung Pinang ya, dulu pertama kali saya datang ke sana itu sebenarnya kebetulan gitu sih, karena waktu itu kan saya ikut seleksi untuk jadi peserta ikon yang diadakan oleh Bekraf di tahun 2019, yang mana di tahun itu ada 5 tempat yang dijadikan tujuan untuk riset waktu itu. Nah, sebenarnya incaran saya itu bukan di Kepulauan Sumatera gitu, karena saya pengen banget balik lagi ke Sulawesi, makanya harapan saya bisa balik lagi ke sana gitu kan. Karena menurut saya nih ya, waktu itu di waktu tahun 2019 itu Sumatera tuh menariknya apa sih gitu. Jadi saya nggak merasa tertarik dengan Sumatera gitu. Makanya kayak waktu itu waktu hari H dibagi lokasi itu yang mana kami ambil undiannya gitu kan ya. Nah, itu tuh salah satu tim kami itu bilang kalau kita dapat Tanjung Pinang nih gitu. Sementara kami sama sekali nggak tahu Tanjung Pinang itu di mana gitu kan. Letaknya di mana, Tanjung Pinang itu seperti apa dan lain sebagainya itu sama sekali nggak punya bayangan. Dan hal pertama yang keluar dari mulut kami semua gitu, ya kenapa Tanjung Pinang sih gitu, semuanya. Nggak cuma saya, jadi semua tim tuh harapannya nggak ada yang mau di Tanjung Pinang. Istilahnya Tanjung Pinang dan Aceh itu lokasi yang sangat dihindari oleh teman-teman semuanya gitu. Makanya ketika kami dapat Tanjung Pinang ya udahlah mau gimana lagi gitu. Nah, ketika tahu kita dapat Tanjung Pinang, langsung nih next slot. Kami tuh langsung aja kan nyari di laman pencarian. Karena penasaran di mana tempatnya, Pulau Sumatera gitu. Halo, Kak Endang. Halo, Kak Endang. Kak Endang, suaranya. Halo, Kak Endang. Halo. Oke, baiklah. Kak Endangnya terlempar lagi nih. Mohon menunggu sebentar ya, kawan-kawan. Banget. Oke, sudah masuk. Halo, udah. Tadi keputus. Oke, sampai mana ya tadi ya? Lokasi Tanjung Pinang di mana ya? Iya. Oke, jadi habis itu kami langsung nyari aja lokasinya di mana. Terus yang kami lihat pertama kali itu peta di Google Earth, karena itu yang paling menunjukkan keadaan di sana gitu kan. Dan kami melihat, ya ampun kenapa rumahnya padat-padat gini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, gitulah pokoknya. Kami tuh waktu itu pengen nyari tempat yang bisa untuk sekalian refreshing gitu pikirannya. Cuma ketika dapet Tanjung Pinang tuh rasanya kenapa sih gitu. Cuma habis itu next slot. Waktu waktu hari H kami harus berangkat dan harus terbang karena memang udah dibeliin tiketnya. Sampai di sana kami langsung dibuat takjub sih. Maksudnya, oh ini ya Tanjung Pinang.
oh segini cantiknya ya gitu kan, karena kan kami baru lihat dari atas dan warnanya itu beneran warna waktu itu habis hujan, jadi warnanya tuh merah-merah, si Pulau Dompak tuh kelihatan banget gitu loh, merah banget gitu. Terus si lautnya itu pas kebetulan banget warnanya biru, dan birunya tuh biru yang gelap gitu loh. Jadi kontras banget dari atas kelihatannya gitu. Nah, habis itu kami turun, kami diajak makan gitu kan. Dan jujur aja saya itu picky eater, jadi kayak makan itu harus milih-milih banget gitu, apalagi di tempat baru, dan ini Melayu lagi. Saya punya ada kayak apa ya, ada kayak pengalaman buruk gitu terkait makanan Melayu gitu. Makanya saya agak agak nggak apa ya, nggak respect gitu. Kurang cocok. Iya, makanan apa sih itu, dan waktu itu disuguhin mie tarempa yang mana itu mie-nya agak lembek-lembek gimana gitu kan. Tapi setelah dirasain, sampai sekarang terbayang-bayang rasanya, gitu sih. Itu sih waktu pertama kali datang ke sana gitu ya, terus tahu oh seperti ini Tanjung Pinang, terus semakin hari kami semakin berkeliling, kemudian ke tempat-tempat kecil-kecil lainnya yang mungkin nggak bisa kami temuin di Jawa gitu. Terus ketemu satu pantai kecil di Pulau Dompak gitu yang memang beneran masih kosong-song, yang kami bisa beneran leha-leha, terus menikmati matahari terbenam dan lain sebagainya gitu kan. Yang serasa itu pantai itu milik sendiri gitu. Itu sih, terus dibikin jatuh cinta sama pemandangan alamnya, kemudian kulinernya, dan juga budayanya yang tentu pastinya ya, gitu sih. Next slide. Terus hari kedua saya di sana, saya dan teman-teman berpencar gitu. Saya memilih pergi ke pasar karena bagi saya pasar itu tempat yang sangat spesial ketika saya pergi ke lapangan gitu. Mungkin teman-teman juga punya apa ya, kayak punya tempat-tempat yang khusus atau punya tempat-tempat yang spesial gitu ketika pergi ke suatu tempat gitu ya. Aku pengen pergi ke sana, aku pengen pergi ke sana. Kalau saya justru saya pengen pergi ke pasar gitu. Harus, karena menurut saya pasar itu tempat di mana kita bisa melihat semua hal dalam satu kali waktu. Mau budayanya mereka seperti apa, kemudian relasi antar orangnya seperti apa, kemudian bahasa percakapan sehari-hari mereka seperti apa, kemudian keseharian mereka itu seperti apa, dan juga tentunya jantung di kota itu sendiri gitu. Di pasar itu saya dapat banyak hal sih, jadi nggak cuma jajan-jajan cemilan macam otak-otak gitu, enggak sih, cuma terus bisa ke pojokan di Pelantar 3 itu bisa ketemu satu kapal yang waktu itu habis nurunin barang dari Dumai, dan sempat ngobrol-ngobrol sama awak kapalnya, yang itu bikin saya sebegininya ya Tanjung Pinang gitu, sampai semua orang tuh riuh di situ, kayak berkumpul gitu semuanya. Next slide. Itu yang bikin saya jatuh cinta sama pasar gitu. Nah, dari selama kalau diakumulasi gitu ya, selama 3-4 bulan di Tanjung Pinang itu saya kayak berasa nggak pengen pulang sebenarnya. Cuma mau nggak mau karena harus pulang kan. Di sana selama saya menyelami 4 bulan di Tanjung Pinang itu ada banyak sekali kekayaan yang dimiliki Tanjung Pinang itu sendiri gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah sadar sih tentang kekayaan yang ada di yang ada di kota teman-teman ini. Next slide. Yang mana ini cuma saya rangkum jadi 3 aja, karena menurut saya 3 ini sudah mewakili semuanya, karena sebenarnya itu bisa aja masuk dan saling tumpang tindih gitu. Oh, sebentar ya Kak, aku ada kendala. Oke. Oke.
Oke. Nah, yang pertama yang bikin saya takjub, mungkin ini karena profesi saya gitu, itu kekayaan budayanya. Ini yang bikin saya langsung tergagap gitu. Oh, ini toh ternyata Tanjung Pinang tuh beneran jadi melting pot-nya aneka etnis gitu di berbagai seluruh dunia gitu, kayak Chinese-nya ada, kemudian Indianya ada, kemudian Arabnya ada gitu kan, kemudian waktu kolonialisme juga kekayaan, ya nggak kekayaan sih sebenarnya, apa kayak peninggalan sejarah waktu era Belanda juga ada gitu kan. Nah ini yang bikin saya langsung menarik nih Tanjung Pinang nih, harus nih gitu. Nah selain itu juga selama berkeliling di sana itu banyak sekali hal yang saya temuin terkait kekayaan budayanya mereka gitu ya. Apalagi ketika saya datang ke Senggarang menyaksikan sembahyang hantu gitu, yang mana pas sebelahan di tempat saya berdiri itu tempat sembahyang hantu, sebelahnya itu masjid gitu, masjid yang lagi azan gitu kan, dan mereka menunaikan ibadahnya masing-masing gitu, kayak oke, kamu sembahyang, oke, aku sholat juga oke gitu, jadi nggak kayak oh ini rasanya tinggal di tempat yang damai gitu. Saya mendapatkan itu justru malah di Tanjung Pinang gitu, yang mana dari awal saya sangat tidak menginginkannya gitu. Next slide. Oke, selain kekayaan budaya, yang bikin saya takjub juga adalah kekayaan alamnya dia gitu. Tanahnya merah sepanjang kita melihat gitu. Terus pantainya yang bersih banget ya. Waktu itu, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau lagi musim angin utara sih biasanya agak-agak ada banyak sampah sih, Kak. Oke. Nah, waktu itu tuh ngedapetin yang beneran bersih gitu kan. Terus apa ya, suasananya itu kayak bikin kita terlena gitu loh. Kayak kita tuh semuanya serba romantis gitu sih. Kalau Iya. bagi saya ya, dan itu juga diaminin beberapa teman saya yang di sana gitu, kayak kita tuh jadi lebih kreatif gitu, jadi lebih mungkin ketika punya ide-ide itu langsung idenya bermunculan dan kita langsung bisa mengeksekusinya gitu, nggak cuma ide-ide belaka gitu sih. Dan jujur aja waktu di sana itu saya bisa lebih banyak nulis, jadi catatan lapangan saya itu full saya tulis di sana. Kalau biasanya kadang separuh saya pulang ke rumah karena udah bosen karena pengen pulang, tapi selama kemarin di sana itu semuanya bisa saya tulis, transkrip bisa saya kerjakan, catatan lapangan bisa saya kerjakan, bahkan laporan pun juga saya kerjakan di sana gitu. Nah ini yang suasana yang seperti itu yang ya mungkin belum saya dapatkan di tempat-tempat yang lain gitu sih. Next slide. Oke, nah ini nih yang bikin terngiang-ngiang gitu ya sampai sekarang. Aku tahu nih di mana kayaknya nih. Mana? Akau ya? Kan. Bukan ya? Oke. Nah, ngomong-ngomong soal rasa nih. Karena rasa itu berkaitan erat sama makanan gitu ya. Yang mana menurut Massimo, makanan itu adalah kebudayaan gitu. Bahwa di dalam dalam sepiring makanan, semangkuk makanan, segelas minuman itu tuh mencerminkan budaya masyarakatnya gitu. Dan saya sepakat untuk itu gitu. Nah, mungkin teman-teman juga udah paham sih pengaruh kekayaan pangan ya makanan di Tanjung Pinang itu karena apa. Tapi mungkin saya bisa merangkum sedikit di sini. Yang pasti kekayaan kuliner itu ada dan dia bisa kaya itu karena memang efek ketersediaan bahan bakunya di sana gitu. Karena di sana itu negeri kepulauan, maka bahan baku ikan banyak dan tentu saja olahan ikan pasti juga banyak gitu kan. Sementara olahan nasi, olahan gandum itu sangat minim, walaupun mungkin
banyak juga sih, tapi nggak sebanyak olahan ikan gitu sih. Kemudian efek sosial ekonomi dan juga lingkungannya. Kita nggak bisa mengabaikan sosial ekonomi ini sih, karena Tanjung Pinang sendiri kan waktu itu sempat jadi titik perdagangan ya di Sungai Carang. Artinya banyak sekali pasokan makanan, bahan makanan baru yang nggak diproduksi di Tanjung Pinang, tapi mereka dapat dari perdagangan itu gitu. Nah, itu yang bikin cita rasa, kemudian makanan dan sajiannya itu mungkin cukup berbeda dengan di Jawa sendiri gitu. Maaf ya, saya selalu membandingkan dengan Jawa karena saya sekarang tinggal di Jawa, jadi saya nggak bisa membandingkan dengan pulau yang lain gitu. Kemudian yang terakhir itu karena perdagangan, di mana perdagangan itu nggak cuma sekedar membawa barang aja, tapi juga membawa manusianya. Yang mana ketika manusia itu dibawa, pasti taste-nya dia juga dibawa dong, gitu kan? Nah, maka dari itu rasa, kemudian jenis masakannya, kemudian nanti akulturasinya seperti apa, itu semuanya dipengaruhi berbagai hal yang saya tadi sudah sebutkan, gitu. Mungkin next slide. Oke, tunggu. Oke. Ada ahli yang bilang bahwa rasa asin itu konon dikonotasikan rasa yang dimiliki oleh masyarakat miskin, karena waktu itu asin itu cenderung dikonotasikan sebagai makanan yang hanya mengandung garam aja, atau mungkin sekarang bisa dibilang makanan yang mengandung micin aja gitu. Itu dulu sempat dikonotasikan sebagai makanannya kaum miskin gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Maka dari itu memasak, keahlian memasak masyarakatnya itu tuh sangat-sangat mempengaruhi cita rasa yang dihasilkan oleh makanan itu gitu. Yang mana teknik memasak ini tuh merupakan kemajuan teknologi bagi sebuah masyarakat gitu kan. Nggak mungkin masyarakat itu tidak maju ketika dia bisa mengolah daging mentah jadi daging matang, kemudian mengolah ikan laut gitu jadi makanan yang siap santap yang lezat gitu. Nah, kemajuan-kemajuan teknologi ini yang mana ini jadi cerminan gitu nilai masyarakat itu sendiri gitu, dan juga pengalamannya dia menyesapi semua rasa-rasa yang ada, kekayaan alamnya yang ada, dan ketersediaan bahan bakunya mereka. Jadi teknik memasak ini nggak bisa diremehkan gitu ya, karena memang sangat mempengaruhi makanan apa nanti yang akan disajikan di atas meja gitu sih. Oke, kalau dulu makanan itu jadi simbol sesaji, kemudian sebagai identitas dari suatu etnis gitu. Tapi kalau sekarang makanan bisa dibilang makanan itu bisa menunjukkan kelas sosial kita, hierarki strata sosial kita di masyarakat. Kita makan apa itu bisa menunjukkan kita di strata sosial yang mana gitu. Kemudian itu juga bisa jadi bagian dari politik gitu. Ketika makanan Amerika datang ke Indonesia, atau mungkin makanan Amerika menyerang Eropa, mendominasi di Eropa karena memang harganya murah, orang-orang Eropa sendiri menganggap makanan itu sebagai junk food karena orang Eropa punya taste yang berbeda, yaitu makan sayur yang banyak, daging sedikit, dan juga karbo yang sedikit. Sementara makanan waktu itu yang diperkenalkan McD itu kan full, bisa dibilang banyak kandungan lemaknya gitu. Makanya sebenarnya ini kan berkaitan erat dengan perekonomian yang ada di negara itu dan juga perekonomian yang sedang berkembang di dunia. Makanya misalnya kayak sekarang aja, sekarang kita gampang banget nih nemuin makanan Korea. Karena apa? Karena memang negara Korea itu sedang gencar-gencarnya memperkenalkan budaya mereka, menjual budaya mereka itu melalui makanan salah satunya untuk menarik wisatawan datang ke sana dan menambah devisa
negara mereka. Dengan mereka investasi di sini, di sana, di sana, di sana tentang makanan, film, musik dan lain sebagainya, itu mereka akan semakin banyak meraup pundi-pundi uang. Jadi makanan ini juga bisa jadi alat politik gitu, nggak cuma sekedar mengenyangkan perut aja gitu. Next slide. Oke, sekarang Ini tampilan sekarang di tampilan Kendang apa ya? Maaf. ini tampilannya rasa-rasa Tanjung Pinang. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Maaf Ya. Kak. Hah? Tadi tuh aku mau nyebutin tadi makanannya tuh apa-apa aja. Apa? Ini ya. Ini nasi minyak. Terus yang ini nih paceri nanas. Ya. Ini dan rendang. Uh-huh. Ini acar. Ya. Itu tuh suguhan pertama saya waktu datang ke sana dan pertama kali ikut hajatan di sana. Yang mana langsung disambut dengan terbuka aja. Silahkan masuk, mari silahkan makan dan lain sebagainya. Di situ langsung disuguhin, silahkan langsung ambil ini, langsung ambil itu. Yang kami langsung, wah ini makanan semua enak, gitu kan. Jadi kayak kalap gitu, semuanya enak sampai pulang naik pompong gitu. Kayak Kami bersandar harus, gitu ya. iya, harus bersandar dulu, nggak bisa duduk tegak gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ini nih, waktu itu kami diajak pertama kali sampai sana tuh langsung nyebrang ke Pulau Penyengat. Yang mana itu pengalaman pertama saya setelah saya punya trauma naik kapal gitu. Waktu saya di Sulawesi waktu itu. Nah, cuma trauma ini di Tanjung Pinang ini justru menyembuhkan trauma saya naik kapal, karena setelah itu saya bisa bolak-balik tiap hari ke Tanjung Pinang gitu. Karena di folder foto saya isi foldernya itu penyengat Senggarang gitu. Jadi kayak bolak-balik naik kapal tuh jadi hobi gitu waktu tinggal di Tanjung Pinang waktu itu gitu. Nah, waktu itu sampai di Pulau Penyengat, saya langsung diarahkan oleh pemandu kami itu untuk melihat jajanan khas di sana, yang mana waktu itu saya lihat ada drum-drum, kemudian ada, kalau saya sih nyebutnya opak gitu ya. Sama. Ya sama ya. Terus ada kue bolu, yang mana itu bikin kalau saya sih jujur aja nggak kalap ya, tapi beberapa teman saya kalap karena memang rasanya tuh beda. Memang ada sih kayak gitu di Jawa juga, tapi bentuknya yang lain, tapi rasanya beda, nggak seperti itu gitu. Kalau di sini tuh manis banget, sementara di sana tuh manisnya pas dan rasanya tuh nggak berminyak gitu, beda dengan yang di sini. Gitu sih. Nah, jajanan kaki lima ini yang bikin saya dan beberapa temen tuh keliling ke pasar, kemudian balik lagi ke Penyengat, kemudian pergi ke Rimba Jaya, pergi ke Akau, pergi ke Melayu Square, pokoknya tempat-tempat yang jajain makanan-makanan gitulah. Yang mana menurut saya jajanannya itu beda gitulah. Kalau cilok terus batagor gitu kan di sini juga banyak ya, tapi itu nggak kami beli sih waktu di sana. Cuma kami lebih tertarik sama jajanan-jajanan yang kayak gini, kayak drum-drum, kemudian opak, dan juga jajanan yang lain gitu. Nah, terus ada satu waktu saya sempat mencicipi juga itu laksamana mengamuk. Dari namanya aja saya udah, hah, apa ini? Minuman apa ini? Gitu kan. Maksud saya kayak yang mengamuk di mananya, kemudian siapa laksamananya, saya kira itu tuh nama tokonya gitu. Oh, rupanya ini tuh minumannya gitu kan. Oh, terus saya nanya beberapa sama pedagangnya gitu. Terus kebetulan juga waktu itu ada Ilot, jadi saya juga nanya Ilot, apa sih laksamana mengamuk ini? Rupanya tuh minuman khas sana yang memang
tidak dijajakan khusus gitu, dan saya beruntung banget sempat nyicipin itu sebelum pulang gitu kan. Next slide. Ya karena nih kalau Laksmana Mengamuk ini melihat musim buahnya sih, karena kita pakai buah kueni. Wah, Ya, seperti iya. itu. Ya pas Beruntung aja sih merasain waktu pasti itu. ada amukan ya di dalam mulutnya. Iya, terus terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Nah, waktu itu juga dikasih tahu sama kakak-kakak yang di hajatan itu, Ya. kalau ada makanan namanya badak berendam. Terus saya beneran bayangin badak itu berendam gitu. Maksudnya tuh gimana caranya, ini apa, makanan apa gitu kan. Nah, terus besoknya saya disuruh mampir ke tokonya dia di Batu berapa ya, Batu 13 atau Batu berapa gitu. Nah, itu disuguhin itu sama apa namanya, kue yang ada tepung gomak gitu. Ya. Terus ada beberapa kue-kuean lagi. Apa sih yang kayak bolu gitu loh, isinya dalamnya daging. Belum Digoreng. pernah makan tuh kayaknya. Macam mana lah Ilot nih. Itulah pokoknya jajanan pasar kalau kami nyebutnya ya. Itu disajiin ke kami yang wow, banyak banget ya pilihannya, nggak cuma Jawa aja yang punya jajanan pasar gitu kan. Rupanya mereka juga punya banyak banget gitu. Nah, ini jadi pengalaman, jadi ilmu baru buat saya yang bikin saya refleksi lagi gitu. Kamu jangan kayak gitu ketika kamu pergi ke lapangan, jangan skeptis dulu gitu. Karena sebenarnya itu yang ditanamkan oleh pengajar saya gitu, bahwa ketika datang ke lapangan itu jangan isi gelasmu dulu, kosongin aja dulu. Pura-pura nggak tahu, semuanya baru buatmu. Nah, maka dari itu jadi bahan refleksi saya waktu itu, waktu ada di sana gitu. Lanjut loh. Oke. Nah, ini dia makanan jajanan yang bikin terngiang-ngiang sampai sekarang, dan saya nyari yang rasanya sama nggak ada. Ini nih, waktu itu awalnya saya agak geli gitu ya, karena kan itu dibakar gitu aja terus diisiin gitu aja gitu. Maksudnya oke, ini makanan apa gitu kan. Cuma ketika dibeliin sama pemandu kami waktu itu, terus dicicipin, nah itu sudah. Kami pulang di naik pompong itu, kami beli satu orang itu 20.000. Jadi satu kresek full. Sampai dari perjalanan dari Penyengat sampai dermaga pelantar, saya lupa nama pelantarnya, turun habis sudah itu 20 biji itu si otak-otak itu, karena memang begitu. Jadi tiap hari kami, tiap pagi sebelum aktivitas, kami pergi ke pasar, nyari pedagang otak-otak ini. Buat kalau orang lain mungkin butuh kopi ya, tapi kami enggak, kami butuhnya cuma otak-otak doang gitu. Ya di sini kalau pagi-pagi nyari kopi, Mbak. Iya, makanya kan. Jadi ketika kami nanyain beberapa pedagang, karena waktu itu waktu pagi kami datang itu jarang ada yang udah gelar otak-otak gitu. Mereka justru balik bilang, kenapa nggak nyariin kopi aja Kak, itu banyak di sana gitu kan. Cuma kami nggak pengen itu, kami pengennya otak-otak gitu kan. Biar otak kami makin banyak. Iya. Nah sejak kenal sama si otak-otak ini, kami pulang itu pengen banget rasanya nge-freezerin dia biar bisa dimakan gitu di Jogja. Cuma sayangnya nggak bisa. Jadi akhirnya kami beli satu box penuh gitu untuk dimakan di pesawat. Mau nggak mau, karena memang begitulah adanya si otak-otak. Itu sih, itu yang paling mengena buat saya dan mungkin juga buat teman-teman saya satu tim waktu itu. Membekas sekali ya, rasa-rasanya masih ada tersisa, tertinggal. Iya, soalnya beda jauh sama yang di sini. Oke, next slide. Nah, dari beberapa cerita saya sebelumnya, meskipun sebenarnya riset saya ini nggak berfokus di kuliner, justru jauh bukan di kuliner, karena kuliner ini sebenarnya kayak sambilan aja gitu loh, kayak
ya sambil lalu, sambil nyicipin, sambil ini. Dan waktu itu saya sama sekali nggak kepikiran untuk nulis tentang kuliner atau untuk mendalami tentang kuliner, itu sama sekali enggak. Nah, cuma beruntungnya saya karena memang apa ya, sejak mengenyam pendidikan waktu itu dibekali bahwa ketika kamu datang ke lapangan kamu harus nulis semuanya yang kamu temuin hari itu gitu. Nah, maka dari itu catatan-catatan yang saya miliki itu jadi bahan saya untuk bisa mengapresiasi apa yang sudah pernah saya cecap kemarin gitu. Bahwa kuliner Tanjung Pinang itu seperti ini, seperti itu, dan seperti ini, seperti itu gitu. Sebelum lanjut mungkin teman-teman bisa nebak ini di mana foto ini. Ayo, tebak tak berhadiah. Bisa menjawab? Ada yang tahu ini di mana? Ada yang tahu nggak nih di mana? Atau jangan-jangan Iya, betul nih, Mas Adi nih betul Pranadita. nih. Betul, Bang ini di Adi Senggarang. Senggarang. Weh. Waktu itu sebelum pulang nyempetin pergi ke Senggarang untuk terakhir kali gitu karena pengen makan lagi kue tiaw di sana yang bikin ketagihan juga, yang setiap minggu kami luangkan waktu untuk makan kue tiaw di sana. Nah, ini beruntung banget sih waktu itu ada satu temen yang memang tinggal di Senggarang gitu yang ngajakin kami pergi pergi ke pabrik kecap waktu itu. Sebenarnya ini tuh kayak untung-untungan aja karena dia sendiri bilang kalau nggak semuanya bisa masuk gitu. Karena beberapa kali si pemiliknya tuh selalu musirin orang kalau pengen masuk ke pabrik kecap itu. Nah, dilalah itu apa ya? Nah, kebetulan si pemiliknya nggak ada, yang ada cuma pegawainya. Yang mana pegawainya itu saudaranya teman saya itu. Makanya kami bisa masuk gitu kan. Masuk keliling, lihat proses pembuatan kecap seperti apa dari fermentasi kedelai, kemudian masaknya, ngerendamnya dan lain sebagainya sampai nyicipin kecap dari grade A sampai grade C yang mana rasanya memang beda jauh. Yang kecap A itu nggak diperdagangkan di Indonesia, yang diperdagangkan di Tanjung Pinang hanya yang grade C katanya. Yang grade A itu khusus untuk dipasarkan di Singapura dan di Cina sendiri gitu. Nah, memang rasanya tuh beda jauh sih. Nah, ini tuh apa ya, nyicipin rasa-rasa kayak gini tuh kayak apa sih? Candu baru gitu loh. Aku pengen nyicipin rasa itu, pengen nyicipin rasa itu gitu. Itu yang bikin terus si kuliner Tanjung Pinang nih terngiang-ngiang. Maka dari itu saya kembali ngebuka catatan saya untuk untuk hanya sekedar membayangkan rasa makanan yang pernah saya cicipin waktu itu gitu, saking nggak bisa kesananya gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya mulai mengumpulkan lagi catatan saya, kemudian merapikannya lagi. Next slide. Mengetikkannya ulang karena saya perlu refresh gitu terkait apa yang pernah saya tulis gitu. Nah, dari situ kemudian yang nggak pernah saya kira gitu muncul jadi beberapa artikel gitu. Yang mungkin nanti ya lanjut. Ya mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan linknya gitu kan. Nah, Ya. Mungkin next slide. Nah, mungkin ini yang bikin saya saya jadi jatuh cinta gitu ya, karena jujur aja saya kayak merasa memiliki budaya yang ada di sana gitu. Walaupun boleh dibilang saya bukan pemiliknya gitu kan, karena itu milik semua orang gitu. Cuma kayak saya jadi bagiannya gitu. Selama 4 bulan tuh kayak udah berasa Tanjung Pinang itu memang rumah saya gitu. Kayak seolah-olah pengen balik lagi ke sana dan lain sebagainya gitu. Karena mungkin saya sudah jatuh cinta gitu dan sudah merasa memiliki budaya yang ada di sana gitu. Nah, mungkin teman-teman yang pengen atau yang mungkin
sedang dalam proses menyelami kuliner yang ada di Tanjung Pinang atau mungkin di kota-kota yang lain gitu, mungkin pertama-tama yang harus dilakukan adalah menerima budaya itu sendiri gitu, dengan mencintainya dengan dengan tangan terbuka gitulah, jangan Mengenali dulu ya Kak ya. iya betul, jangan skeptis dulu kayak saya kemarin gitu, jangan, tapi lihatlah dulu, selami dulu ada apa di sana gitu sih. Iya. Itu yang paling pertama. Next slide. Nah, kemudian mungkin hal yang perlu dicatat mungkin ya, karena memang ini benar-benar harus gitu, yaitu mengasah kepekaan kita gitu, kepekaan akan sekeliling kita. Ini nggak gampang sih dan nggak sebentar, jujur aja, karena saya butuh sekian tahun untuk bisa menenggelamkan diri ketika saya berada di lapangan gitu. Itu mengasah kepekaan itu, karena kadang hal-hal kecil saja itu tuh bisa berpengaruh besar gitu. Kayak misalnya contohnya perkara kecap itu, ternyata ketika kita makan di sana, kecap itu tuh punya punya peran yang besar gitu untuk masyarakat di sana gitu kan. Nah, ini kan hal-hal yang kecil yang mungkin kita nggak sadar gitu ketika kita menikmati makanan di piring kita gitu kan. Cuma ketika kita udah peka, udah bisa mengenali lingkungan kita, kemudian kita bisa memunguti hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita, itu lambat laun akan bisa terasah dengan sendirinya gitu sih. Next slide. Tunggu ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir sih ini, ketika teman-teman pergi gitu, atau mungkin berniat untuk menuliskan jadi travel blogger misalnya, atau jadi kuliner kritikus kuliner atau apapun itu, jangan lupa untuk mencatat. Karena catatan itu penting, kalau buat saya sih penting, tapi mungkin buat teman-teman bisa dipertimbangkan. Tapi pentingnya ini adalah karena kita bisa membuka lagi ingatan masa lalu, ya, ingatan masa lalu tentang apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita rasa secara badania sama rasa secara lidah gitu ya. Itu semuanya bisa terekam gitu. Waktu itu saya selama 4 bulan di sana itu saya udah ngabisin buku 6 untuk nyatet apa yang saya temuin di sana gitu, karena memang kami dilatih untuk seperti itu gitu. Setiap hari harus mencatat, setiap hari harus disalin, harus diketik dan lain sebagainya gitu. Makanya saya lebih memilih mencatat memakai tangan dan juga pakai buku daripada harus pakai handphone, karena selain saya nggak suka karena itu agak ribet gitu ya, saya nggak suka tiba-tiba ngeluarin handphone ketika lagi ngobrol dengan orang terus ngeluarin handphone, menurut saya itu agak kurang sopan, makanya saya lebih memilih mencatatnya di buku catatan gitu sih. Oke. Next. Nah, itu dia pengalaman saya, kemudian kuliner Tanjung Pinang bagi saya gitu, yang saat itu berkesempatan riset di sana, dan efek yang ditimbulkan makanan itu bagi saya yang sampai sekarang nggak bisa terlupakan gitu, dan bikin saya ingin balik lagi ke sana. Mungkin bagi teman-teman yang pengen pengen juga mencatat melakukan riset tentang makanan dan lain sebagainya, atau mungkin pengen diskusi gitu dengan saya terkait nggak cuma ngomongin kuliner tapi ngomongin apapun juga boleh lah, nanti kontak saya mungkin lewat teman-teman di sini gitu. Sebelum saya tutup,
Terima Oke, kasih oke. banyak sudah mendengarkan. Kirain tadi mau kasih pantun tadi. Nggak bisa, belum bisa, Lot. Oke. Belum bisa, terima kasih banyak. Oke, ini aku stop ya. Ya, Oke, itu tadi ini boleh minum ya? boleh, boleh, boleh. Mau makan juga boleh. Mungkin teman-teman yang ingin menghidupkan videonya dipersilakan. Sembari menunggu apa? Ini udah ada pertanyaan sih, Kak, dari teman-teman. Di kolom chat nih ada Sarifah. Oke. Siapa nih namanya? Sarifah Nazla. Bu Endang, kalau jurusan antropologi itu di kampus Ibu memang ada mata kuliah antropologi kuliner ya. Di mata kuliahnya ada sebaran mata kuliah Melayu di Pinang enggak, Bu? Gitu. Oke, Langsung halo dijawab kali. Aat, apa kabar Aat? Oh, kenal ya? Halo, Iya. Oh, Sehat kan Aat? Alhamdulillah. Iyalah. Oke, jawab pertanyaan Aat nih. Dulu waktu saya kuliah itu ada namanya apresiasi kuliner etnik. Yang waktu itu ada 2 yang ditawarin, kuliner Thailand sama satu lagi kuliner Sumatera. Nah, Sumatera itu kami diajak pergi ke masakan Aceh sama pergi ke masakan Padang. Kemudian yang masakan Thailand jelas pergi ke restoran Thailand gitu sih. Jadi di situ kita dikasih kayak apa ya? Kayak gambaran kuliner apa? Peran kuliner itu di berbagai etnis yang ada di dunia gitu sih. Kemudian kalau sebaran mata kuliah Melayu khususnya Tanjung Pinang enggak ada karena memang apa ya? Mungkin karena ilmu antropologi itu harus ketika menawarkan bukan sih. Maksudnya gini, ketika dia mau mengajarkan sesuatu, artinya dia itu sudah expert di budaya itu gitu. Makanya belum ada untuk pengajar khusus yang Tanjung Pinang. Cuma waktu itu ada etnografi Aceh sama etnografi Minang khusus yang Sumatera yang ditawarin waktu itu gitu. Itu gitu. Aat, apakah sudah terjawab, At? Udah ya? Atnya kabur nih kayaknya nih. Iya kayaknya. Oke, ini ada 2 pertanyaan aku gabungin nih, Kak. Oke. Ada yang nanya, selama Kak Endang di Pinang, makanan apa yang paling sulit diterima di lidah Kakak dan alasannya kenapa? Terus apa yang membuat Kakak terpikat dengan kuliner Tanjung Pinang? Jadi apa yang terpikat, apa yang makanan apa yang sulit gitu diterima? Oke. Kalau makanan oke, mungkin sebelumnya apa yang bikin saya jadi suka gitu ya sama makanan di Tanjung Pinang gitu. Itu karena rasanya sih jujur aja, sumpah lah kaya banget rasanya. Asinnya pas, meskipun saya orang Jawa tapi saya nggak suka yang terlalu manis gitu. Dan itu manisnya itu bukan manis gula sih. Saya nggak tahu itu manis apa tapi manisnya dapet. Jadi rasanya tuh semuanya pas saja gitu. Mau dari saus, mau dari makanan, mau dari minumannya semua karena dari rasanya itu yang terus bikin saya jatuh cinta gitu sih. Dan terus pengen datang lagi ke sana, ke sana, ke sana, dan juga tentunya kekayaan apa makanannya heterogen gitu, nggak cuma dari etnis Melayu aja, tapi ada juga bisa nyicipin yong tahu misalnya, bisa nyicipin mie ayam Bintan misalnya, atau bisa nyicipin perata misalnya, yang itu semuanya dari budaya yang berbeda gitu dibangun makanan itu. Kemudian yang sulit diterima apa ya? Mungkin yang awalnya bayangan saya sulit diterima itu mie lendir sih. Itu saya dulu pertama kali mie lendir, mie apaan ini? Tapi setelah Karena penamaannya kali ya. iya kayaknya. Aduh, mie Jadi lendir. kayak apa gitu. Nah, itu setelah dicoba ya udah deh ketagihan. Tak kenal Gitu. maka tak sayang kamu. Iyalah. Gitu sih. Kira-kira menjawab nggak? Gimana nih? Menjawab lah ya. Cukup sih bagiku. Berarti kayak apa ya? Aku melihat kayak ada
terpatahkan ya bayangannya sebelum dan sesudah sampai di Tanjung Pinang gitu kan. Sebelumnya Iya. mikirnya, aduh ada kekhawatiran, waduh gimana nih makanannya karena ada pengalaman yang sebelumnya mungkin kan. Dan setelah nyoba sampai di sini, nah loh kapok, jadi terngiang-ngiang dan ingin kembali lagi gitu ke Tanjung Pinang. Nah ini ada lagi nih pertanyaan Kak di kolom chat. Assalamualaikum, izin Kak, saya jadi tertarik. Sorry, dari Akbar Alfarihi. Oke, Itu Kak, halo. mungkin Akbar bisa menghidupkan ini kali ya. Oke, ini orangnya nih. Oh, halo Bang. Halo Bang. Oke. Bang ya, jangan Mas. Iya. Saya Udah jadi auto lot. Iya. Saya jadi tertarik dengan pembahasan kali ini. Saya ingin bertanya secara antropologi. Wih. Apakah makanan atau kuliner dapat membentuk suatu karakter sehingga kita bisa menemukan jenis kuliner berbeda di berbagai daerah? Silakan. Oke, ini agak sulit sih sebenarnya pertanyaannya, tapi keren sih. Kalau ngomongin karakter itu sebetulnya banyak ya pembentuknya, nggak cuma mungkin makanan bisa jadi salah satunya, tapi menurut saya pribadi, saya lebih cenderung makanan itu sedikit saja mempengaruhi karakter dari masyarakat gitu. Karena bagi saya ini karena saya juga masih pendek lah ilmunya terkait kuliner ini, jadi masih perlu banyak belajar. Jadi bisa lah nanti kalau mau diskusi lebih lanjut gitu. Kenapa ada banyak sekali ragam kuliner yang berbeda dan mungkin rasa, kemudian misalnya nih kayak masakan Padang aja. Padang Pariaman, Padang Payakumbuh, kemudian Padang mana lagi tuh satu teman saya bilang, itu beda rasanya gitu. Terus ada banyak variasi-variasi yang nggak ditemuin tapi di sini ditemuin gitu. Nah, itu lebih ke makanan itu dibentuk dibentuk dari lingkungannya sih. Jadi apa yang ada di lingkungan itu yang membentuk makanan. Sementara kalau karakter itu, kalau saya boleh berpendapat, justru karena lingkungan sekitar juga gitu. Jadi kayak misalnya kayak orang yang tinggal di pegunungan Papua nggak mungkin ngomongnya selembut kita di sini gitu. Pasti mereka akan teriak-teriak karena memang kondisi geografisnya seperti itu gitu. Sementara kita yang tinggal di pantai misalnya itu juga nggak mungkin ngomong pelan-pelan kayak gini kan. Karena mereka juga harus berkomunikasi sama nelayan ketika melaut misalnya, atau mungkin berkomunikasi dengan awak kapal ketika mesinnya hidup, kan nggak mungkin ngomong pelan-pelan gitu kan. Nah itu sih kalau saya lebih condong ke situ kalau pembentuk karakternya. Itu sih Bang. Gimana Bang? Ini Kak, ya saya jadi tertarik nih. Bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Nah, jadi saya agak tertarik. Kebetulan saya kan asli Maluku Utara, merantau juga ke sini. Nah, saya coba kalau katakanlah begini, kita stereotip yang sering berkembang kan bahwa Maluku orangnya keras-keras ya begitu ya. Nah, saya coba mengkaitkan bahwa ada salah satu makanan khas di Maluku itu namanya sagu gepeng. Itu memang keras, cara makannya itu harus direndam dengan kopi. Dia berbagai cara lah untuk mengkonsumsi itu. Nah mungkin saya jadi berpikir, apakah memang kami orang-orang Maluku yang keras juga jenis karakter kulinernya pun keras-keras gitu. Atau mungkin ibu juga pernah jumpai makanan sana itu. Saya sempat dengar itu pernah ke Sulawesi. Mungkin di Sulawesi, saya nggak tahu Sulawesi mana, Sulawesi Tenggara, karena Sulawesi Tenggara itu pasti banyak sagu. Ada yang dibuat suami, ada yang dibuat sagu gepeng itu yang dibakar. Nah itu kan jadi tertarik apakah memang. Terima kasih. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Oke. Terus. Mungkin nanggepin lagi nggak apa-apa ya Lot ya? Lanjut. Okay. Seru nih kayak makin memanas. Jadi kemarin itu saya barusan riset bareng sama salah satu teman saya, orang Maluku juga. Dia orang Ternate, dan dia bawain sagu itu tadi yang dikasih ke saya. Udahlah makanlah itu gitu. Dengan polosnya saya gigit aja, rupanya itu nggak bisa digigit.
Terus dia bilang, jangan gitu, kan ya harus dicelup kopi dulu katanya. Oh gitu Bang, oke oke. Nah baru tahu itu. Kalau ngomongin tekstur makanan yang kayak gitu ya. Tapi kan makanan di sana nggak cuma itu aja gitu. Ya, Ada betul. Ada ada makanan yang montenya. lain. Iya gitu kan. Kalau ngomongin mereka keras kayak gitu, kemudian suaranya juga lantang gitu kan. Itu kalau saya lebih ini sih kondisi geografisnya sih. Karena itu benar-benar membentuk karakter mereka. Sementara Sulawesi sendiri aja, Sulawesi yang ada di selatan sama Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah itu aja karakternya beda jauh. Karena memang kondisi lingkungannya juga berbeda gitu sih. Terima kasih banyak Bang. Menarik nih ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi nih, Kak. Oke, Masih boleh lah ya. boleh lah. Pertama, Kak, sebagai antropolog yang melancong ke Tanjung Pinang, apa sih nilai-nilai khas yang Kakak dapatkan dari kuliner Melayu di Tanjung Pinang yang berbeda dari kuliner Jawa atau di daerah lainnya? Oke. Apa yang bikin dia jadi khas gitu ya? Ya. Karena di sana saya nemuin itu tadi sih perpaduan dari banyak budaya gitu. Kecap itu bukan budaya Melayu, tapi dibawa oleh Cina waktu itu, waktu era perdagangan. Makanya kecap ada di sana dan makanannya itu jadi berbaur gitu loh. Kayak contohnya satu aja mie tarempa itu. Itu kan sebenarnya mie juga bukan budaya masyarakat Melayu untuk bikin mie kan gitu. Nah, tapi itu jadi satu, jadi apa? Jadi hal yang menyatu gitu, tanpa malu-malu gitu mereka. Justru Iya, benar. kayak ngeblend aja rasanya. Nggak cuma itu, kayak misalnya mie lendir, kemudian Ya. kemarin nyicipin, bubur Asyura itu bikin saya takjub, benar-benar takjub karena semua bahan ada, kemudian apa ya, macam-macam kacang, macam-macam jenisnya, baik itu diimpor dari mana, diambil dari mana, tapi itu bisa jadi satu dan jadi makanan yang enak banget gitu. Iya. Itu sih karena memang kekayaan budaya yang mempengaruhi si makanannya itu yang bikin dia berbeda. Kalau misal disandingin dengan tempat yang lain tentu saja berbeda karena di tempat lain punya pengalaman yang berbeda juga, bertemu dengan etnis yang lain juga gitu. Iya, benar. Itu sih. Jadi banyak hal yang mempengaruhi dalam sajian kita pada hari ini ya, Kak ya. Betul. Oke, ini ada yang raise hand, ada yang angkat tangan nih. Oke. Mungkin Vira boleh menghidupkan video. Oh, ada air dohot. Iya, dia ini ownernya air dohot. Halo. Halo, mohon maaf nggak aktifin kamera. Iya, nggak apa-apa. Oh, ya. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai kredibilitas sebuah resep. Sekarang air dohot kan kami mengklaim sebagai air para raja dan minuman para raja zaman dahulu dan minuman khas Pulau Penyengat. Sedangkan ada beberapa yang harus kami tunjukkan sebagai referensi seperti membuat artikel dan lain-lain. Sedangkan sumber kalau misalnya dari kuliner ini kan sumbernya dari mulut ke mulut, turun-temurun, namun jarang didapati sumber apa ya kayak referensi bukunya, naskahnya yang baku gitu. Itu gimana apa ya meningkatkan kredibilitas dengan tidak ada sumber berupa buku dan artikel lain-lain, hanya turun-temurun. Itu gimana ya, Kak? Ini simple tapi susah dilakuinnya. Karena memang harus riset sih, Kak. Gitu. Jadi dengan riset kita bisa ngumpulin cerita-cerita, ngumpulin ingatan-ingatan kolektif yang dimiliki oleh orang-orang yang di sana, yang dicatat, kemudian dicatat dengan rapi dan itu dipublikasikan gitu.
bahwa menurut pengetahuan masyarakat ini, air dohot ini milik dia. Ini buktinya risetnya ini, gitu sih. Tapi jujur aja karena memang sebetulnya bagi saya budaya itu nggak bisa diklaim sih. Kayak ketika orang ngeklaim ini punya saya, ini punya itu bagi saya itu agak sulit untuk diiyakan gitu, karena memang budaya itu nggak cuma dimiliki satu masyarakat aja, karena dia saling tumpang tindih gitu loh. Kayak misalnya Melayu itu sendiri, Melayu Riau misalnya, Melayu Kepri misalnya, dengan Melayu yang ada di Malaysia atau di Singapura, itu juga sama-sama Melayu, dan mereka sempat pernah saling bertukar keseharian yang sama, kemudian habit yang sama, makanan yang sama, yang itu jadi budaya mereka juga gitu. Itu yang bikin saya tiba pada kesimpulan bahwa artinya budaya itu nggak bisa diklaim gitu sih Kak. Cuma kalau misalnya memang itu tadi mau dijadikan untuk bukti gitu, sarannya cuma satu sih, tapi itu emang ya sulit, yaitu riset sih Kak. Dan itu butuh waktu juga gitu. Gimana Kak Vira? Gimana? Ya, oke Kak. Mungkin setelah ini kami memang ada rencana mau meriset dari sebenarnya udah ada kalau dari wawancara itu, tapi kalau untuk bukunya kan tidak ada buku yang pasti, karena kan kalau resep ini kan turun temurun dari, mungkin kalau riset dengan metode wawancara itu masih bisa. Terkait buku ya, ini jadi pengalaman menarik saya juga di sana. Saya juga waktu itu kesulitan banget dapat referensi soal Melayu gitu, Melayu khususnya Kepulauan Riau ya. Karena saya melihat Melayu itu nggak bisa disamaratakan ketika kita ngomongin Sumatera gitu, karena mereka punya punya sesuatu yang unik gitu. Nah, waktu itu saya sempat ke rumah siapa namanya loh, yang di dekat Pelantar itu, yang di dekat dermaga. Rumah Vira lah tuh. Oh iya. Rumah Pak Raja Mali. Nah itu di situ saya justru menemukannya. Iya. Itu sih. Jadi mungkin itu di naskah juga nggak ada ya, di naskah-naskah zaman dulu-dulu. Ya kalau terkait untuk kuliner itu memang aku pun sampai sekarang masih nyari-nyari sih. Memang rada susah gitu untuk tapi memang sih menjumpai. Beda kalau misalnya di Jawa ada apa namanya serat centini ya? Iya, ada serat centini ya, dan itu pun juga nggak komprehensif sebenarnya kalau mau didalemin lagi gitu, harus banyak interpretasi lah pokoknya. Paling dikit aja di kitab pengetahuan bahasa tuh udah agak dikit. Oh iya. Raja Ali Haji. Iya benar Bang Adi. Kalau di Raja Ali Haji itu aku pernah baca ada sekitar 14 atau pokoknya belasan sih Raja Ali Haji menyebutkan beberapa makanan. Misal kayak apam itu ada. Aku lupa deh. Pokoknya ada sih beberapa di kitab pengetahuan bahasa karya Raja Ali. Tapi memang kalau ngomongin catatan khusus gitu soal makanan itu nggak cuma di kita aja sih, di beberapa negara yang memang dia sedang geliat riset tentang kulinernya itu juga sedang hangat gitu. Mereka juga merasa kesulitan mencari jejak-jejak catatan itu di catatan-catatan sejarah mereka gitu, karena memang mungkin asumsi saya itu karena makanan itu kan jadi keseharian kita ya, dan mungkin karena dianggap sehari-hari jadi dianggap biasa dan nggak perlu dituliskan, kecuali makanan kerajaan gitu yang memang misalnya disajikan di waktu-waktu tertentu atau yang memang khusus untuk keluarga kerajaan gitu sih. Semangat ya Kak Vira ya. Semangat Kak Vira. Jangan lupa air dohot. Nanti dikirimin Kak. Yeay. Kak, ini masih ada pertanyaan kayaknya makin panas nih.
diskusi kita hari ini, ngobrol-ngobrolnya. Ini ada dua deh. Ini dari Afikah. Kak mau tanya, orang Sunda kalau buat makanan penyajiannya tidak seribet di Melayu, mulai dari rempah-rempahnya atau penyajiannya. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Oke, halo Afika. Kebetulan banget kemarin saya barusan balik dari Bandung, jadi saya bisa membayangkan seperti apa makanan yang dimaksudkan Afika, betul ya. Mungkin karena apa ya, pengalamannya etnis itu sendiri, suku itu sendiri gitu. Kalau di Sunda mereka tinggal di daerah gunungan, kemudian di daratan, bukan di kepulauan kayak di Tanjung Pinang. Jadi interaksi dengan orang luar, dalam hal ini bangsa luar, itu lebih minim dibandingkan dengan yang di Tanjung Pinang gitu. Oleh karena itu, karena orang di Sunda itu lebih dekat dengan alam, dalam hal ini sawah, pegunungan, dan lain sebagainya itu, makanya mereka justru cari yang lebih simpel dan yang apa adanya di sekitar. Karena mereka nggak punya waktu untuk memasak itu, sementara ladangnya ditinggalkan begitu saja. Itu sih. Jadi kayak pengalaman dari etnis itu sendiri yang mempengaruhi sajiannya, cara masaknya, kemudian bumbunya yang dipakai gitu sih. Jadi nggak cuma sekedar mentang-mentang sekarang rempah-rempah bisa didapetin di mana saja, itu bukan berarti itu lantas membuat sebuah budaya sebuah masyarakat itu secara tiba-tiba mengganti kebiasaan mereka gitu sih. Itu Gimana Kak apakah Afika? kira-kira menjawab Atau ingin Oke, Kak. Terima kasih. sama-sama. sama-sama. Terus ada satu lagi nih. Izin bertanya Kak. Menurut Kakak, apakah ada hubungan produk kuliner di Tanjung Pinang dengan kebiasaan atau tipikal atau karakteristik masyarakat Melayu? Itu sama kayak kurang lebih ya. Pertanyaan Bang Akbar tadi ya. Kayak makanan berkaitan dengan karakteristik masyarakatnya gitu. Sebenarnya balik lagi sini ngebahasinnya. Karakter masyarakat itu bukan cuma sekedar karena makanannya. Kalau saya justru makanan itu dibentuk karena karakter masyarakatnya gitu sih. Masyarakat Melayu yang bisa ngeblend di mana aja, itu tertampil di masakannya mereka, yang dia bisa ngeblendin apa aja tapi tetap enak rasanya gitu. Gitu sih. Mana nih Kak Afika? Bukan Kak Afika. Kok aku jadi yang salah? Asya Anna Falis. Kak Asya. Aku masih mute nih. Mungkin lagi di luar kali ya, nggak bisa open mic. Bisa open. Oke gitu. Mungkin ada kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya secara langsung sama Kak Endang. Silakan. Atau ada yang ingin langsung mengajak kolaborasi bersama antropolog kita ini terkait Tanjung Pinang. Diam-diam aja nih. Kasih kode dong. Berarti ini nggak ada lagi ya pertanyaan. Kak operator. Gimana? Ada Bang Adi ya. Oh, Bang Gimana, Adi Bang? nih. Silakan, Bang. Sorry agak ribut lagi di kereta nih. Oh, lagi di Jawa? Enggak, di Medan. Oh, di Medan. Oh. Nah, Gimana? Kemarin itu ada teman di Singapura baru rilis buku tentang masakan, itu Soup of Singapore Malay. Dia 10 tahun risetnya. Termasuk riset di sekitaran Singapura, Batam. Nah, itu nanti bisa jadi referensi. Cuman memang bukunya cepat sold out. Lagi usaha biar dapat pesan, biar bisa dapat ke sini. Apa judulnya, Bang? Food of Singapore Malay. Enggak begitu dengar. Food Singapore Malay. Kayaknya aku pernah dengar deh itu. Ya, pernah tuh. Jauh hari ya. Kayaknya deh. Aku pernah kirim ke Kak Endang waktu itu kalau nggak salah tentang makanan Melayu. Memang
si penulisnya tuh ngerisetnya lebih kurang 10-11 tahun gitu, ngerisetnya bener-bener gila-gilaan sih menurutku, sampai dia pergi ke Belanda nyari-nyari naskah juga. Terus Dan di situ juga rumahnya dia riset ke Pemping, Pulau Pemping di Batam. Jadi perbatasan antara di utaranya Raffles, mercusuar Raffles itu utaranya itu kan Pulau Pemping tuh. Nah di situ. Jadi kalau nggak salah akun IG-nya itu Hir Johari namanya penulisnya. Oke. Seru tuh. Oke, makasih ya Bang sarannya. Oke. ya, makasih Bang Dipa atas sarannya, referensi baru ya, ini kayaknya kita menemukan referensi baru Iya. mengenal kuliner Melayu ini. Ya sih, kemarin aku pernah sekilas ada ngeliat juga di Instagram orang Singapura yang ngebuat buku, bukan buku resep, tapi buku cerita tentang si kuliner yang ada di Singapura. Terus aku beberapa kayak lihat tuh mungkin bisa dibilang banyak sama gitu antara yang di Singapura dengan kita yang di Tanjung Pinang gitu. Banyak banget sama. Oke, ini kata Bang Dipa di kolom chat. Food of Singapore Malay, Hir Johari. Tapi bukunya mahal banget sih menurutku. 1 jutaan. Tapi emang itu sebanding sih dengan 11 tahun dia ngeriset, dengan harga itu menurut aku worth it sih. Iya. Iya. Oke, kawan-kawan ada yang ingin bertanya lagi nggak nih? Nggak ada ya kayaknya ya. Kak Operator, apakah semua pertanyaan kita sudah ditanyakan sama Kak Endang? Operator. Halo? Operator? Mana nih? Oh iya Lot, sepertinya ada yang belum? Oh ya. Ada yang belum ya? Yang mana ya? Silakan cek di chat. Nah ya, ntar ya kita kasih tahu. Oh iya, ini ada satu. Melalui jalur pribadi sih nih, Kak. Kuliner Melayu banyak santannya. Kira-kira ada edukasi nggak sih gimana tetap bisa sehat dari kolesterol? Ini sungguh sulit karena Ya sih Mbak Endang. Oh, lah. Soalnya bapak saya kena stroke gara-gara banyak makan kuliner Melayu. itu tuh gimana ya? Karena kalau diubah gitu nggak bisa sih. Menurutku diubah secara tiba-tiba itu nggak bisa karena ada banyak faktor yang akan mengubah makanan itu sendiri dengan sendirinya gitu. Karena memang apa ya, makanan itu tuh karena waktu zaman dulu itu banyak pohon kelapa, makanya orang-orang sekitar memanfaatkan kelapa untuk dimasak. Kalau sekarang beda. Makan karena pengen gitu kan, bukan makan karena apa yang ada di sekelilingnya dia. Jadi masakan-masakan yang ada sekarang ini itu karena memang hasil mereka mengasah kepekaan mereka, kemudian melihat sekeliling mereka gitu sih. Jadi kalau misalnya harus mengubahnya gitu, mengubah dari santan misalnya jadi ada santan yang dibikin jadi kayak santan sintetik gitu, itu untuk pengganti santan itu agak sulit sih begitu, karena memang banyak faktor yang bikin makanan itu tersaji gitu. Gitu Kak Lail. Ada ingin menambahkan lagi Kak Lail? Soalnya buku ini nggak masuk ke Tanjung Pinang selama 2 tahun. Jadi bapak susah buat menetralisir kolesterolnya. Kirimlah Mahoni sini. boleh. Mau nih banyak di sini. Oke. Ya menarik sih, tapi mungkin kenapa? Enggak lanjut Mbak. Oke. Tapi mungkin itu nggak cuma dari kelapa aja sih, karena kayaknya waktu di sana saya agak jarang justru menemui makanan yang diolah dengan santan gitu sih, kecuali di masakan Padang.
gitu. Oke, udah nih ya kayaknya Kak Endang ya. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita sore ini, mungkin nih teman dari operator ingin memberikan tautan, mohon dibantu kawan-kawan untuk mengisi tautan yang kami berikan. Itu tautan apa? Untuk peserta lah, buat nama peserta dan minta kritik dan saran sedikit dari teman-teman untuk kedepannya kami bisa jadi lebih baik lagi. Itu sudah tertera tautannya di kolom obrolan. Mohon dibantu ya. Dibantu untuk diisi demi kemajuan budaya Tanjung Pinang semakin membaik, bukan semakin baik, semakin terjaga dan lestari. Bedelau, apa? Iya ya benar ya, Bedelau. Iya betul, bedelau. Oke, mungkin sebelum kita akhiri juga mau ini kawan-kawan bisa menghidupkan kamera kali ya demi dokumentasi kita nih sama-sama bahwa hari ini kita telah melakukan obrol-obrol santai yang berkenan menghidupkan kamera. Oke, udah mulai menghidupkan kamera nih. Ada Kak Tasya, ada Asya, ada Aulia, ada Facita, ada Indo Intan, ada Mailani, Nurul, Bagus, ada Bang Adi, apa lagi nih? Pak Rafli. Oke, ini mungkin oke ya, kita ambil ya, Kak Operator. Dihitung Kak Operator. Iya, iya. Oke, semuanya sudah ready? Udah. Oke deh, kalau begitu. Karena semuanya berada di satu layar, jadi kita bisa sekali atau dua kali ya. Oke, siap-siap ya. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke, satu kali lagi. Biar ada gayanya, bebas, terserah. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Lagi lah, sekali lagi lah ya. Biar agak Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, itu tadi obrolan kita hari ini tentang kuliner Tanjung Pinang di mata antropolog, yaitu Kak Endang Purwasari, yang sudah berkisah, berdongeng tentang pengalamannya selama berada di Tanjung Pinang. Nah, menariknya aku melihat juga dari obrolan kita tuh, makanan kita hari ini itu merupakan representasi banyak hal ya Kak ya, mulai dari sejarah yang dulu yang panjang dan mempengaruhi sajian kita pada hari ini, terus budaya lain masuk dan kita beradaptasi ya, saling menerima satu sama lain. Nah itu dia obrolan kita hari ini. Atau Kak Endang ada pesan nih untuk generasi muda Tanjung Pinang melestarikan budayanya, baik itu kuliner mungkin dan apapun itu. Pesan apa ya? Susah sih kalau suruh ngasih pesan ya. Cuma sempat satu kali kami tuh sempat kayak ledek-ledekan gitu sama teman-teman sebelum pulang gitu. Yang kami temui anak-anak muda Tanjung Pinang tuh lebih seneng memadati chicken Lot? Alah namanya chicken apalah itu di astaga namanya lupa. Ada itu Blitz, astaga ya Blitz, daripada dia pergi ke pasar untuk nyicipin kulinernya mereka gitu. Ya mungkin mereka juga mencicipin sih, tapi kayak jarang kami ketemu gitu sesama anak-anak muda gitu yang jajan makanan asli sana gitu. Kemudian yang kayak
dari cara dia makan tuh bangga gitu. Itu agak sulit sih kemarin kami temuin itu. Justru banyak banget anak-anak muda, bahkan ibu-ibu gitu yang masih muda gitu ngajak anak-anaknya ngenalin makanan pertama mereka itu adalah ayam blitz gitu. Yang itu bagi saya, aduh sayang banget padahal kuliner di sana tuh kaya banget gitu kan. Kenapa harus Iya, benar. dikenalin itu dulu gitu. Itu sih kalau mungkin buat teman-teman lebih ini aja sih, lebih kayak bangga aja gitu dengan budaya kalian. Nggak ada budaya yang buruk, nggak ada budaya yang baik. Semuanya semuanya itu tentu saja baik gitu ya. Kecuali hal-hal yang memang itu melanggar etika gitu. Tapi sejauh ini kami sepakat bahwa budaya itu semuanya baik. Gitu. Iya, benar sih. Ya, setiap budaya punya nilainya masing-masing ya. Gimana kita harus bangga dengan apa yang kita miliki gitu. Nah, dimulai dengan kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang, sekali kenal terbayang-bayang gitu kan. Kayak aku dikenalinya sambal belacan, Mbak. Kak. Lidahnya lidah belacan. Asam pedas gitu-gitu kan. Oke, terima kasih Kak Endang, makasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kawan-kawan juga yang terima kasih juga semuanya. Iya, hari ini telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol ngopi edukatif ketiga. Mudah-mudahan kita rencana ada lanjutan lagi nih ngopi edukatif 4 gitu. Ditunggu, dinantikan di Instagram kami Ledang Balai Digital. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di penyengat. Makasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Kak Dinda boleh di stop recordingnya.